Ada Pak Alpan Alfian dahulu atau Pak Zamha? Pak Alpan tadi kan dimulai dari Pak Zamha. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus, reflektif dan kritis gitu ya. Dan ada satu faktor saya kira dari pertanyaan, dari komentar dan apa itu kritis Pak Yenul dan Pak Edi. Ada satu kesamaan bahwa faktor kapital, faktor uang itu menjadi penentu dalam kemenangan politik elektoral di Indonesia ini kan. Saya kira ini sudah menjadi semacam pengetahuan umum, tetapi apakah hanya karena uang saja pada itu satu-satunya faktor sehingga sebuah partai politik eksis dan survive di Indonesia? Saya pernah ngobrol bincang-bincang dengan berbagai politisi, antara lain dengan yang sekarang menjadi ketua partai Nasdem wilayah Jawa Barat, Saan Mustafa. Dia bilang kepada saya, dengan banyak orang mengatakan bahwa uang adalah satu-satunya faktor dalam kemenangan politik, tetapi sebenarnya uang saja tidak cukup apabila tidak disertai dengan strategi yang baik. Walaupun kemudian saya mengatakan strategi yang baik itu yang bagaimana, apakah strategi yang pas itu membagi-bagi uang atau bagaimana. Pokoknya perpaduan antara modal dan strategi itulah yang membuat partai politik menjadi unggul dalam kontestasi elektoral di Indonesia. Nah, memang partai-partai Islam terutama yang kemudian tertinggal di belakang, banyak yang menyerah dengan penjelasan yang kedua ini, bahwa mereka tidak punya uang, mereka tidak punya modal, sehingga kemudian kalah dengan partai-partai baru yang modalnya besar. Penjelasan ini berkali-kali dikatakan oleh Pak Yusril Iza Mahendra sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Ya pantas saja partai saya kalah, wong kita nggak punya modal apa-apa, nggak punya uang, nggak punya, kan begitu. Jadi semacam permakluman baru di era kontestasi bebas ini gitu, bahwa yang menang adalah yang punya uang banyak. Kalau itu yang terjadi, maka saya ingat dalih Saan Mustafa masih lebih masuk akal antara uang dan strategi. Nah, kalau sebuah kekuatan politik, partai baru pun banyak uang, tapi strateginya keliru, mereka juga nggak dapat dukungan. Contohnya juga banyak, kan begitu. Nah, konon ini mungkin nanti dipotong-potong, jangan ditayangkan. Iya, tenang. PSI, Partai Sosialis Indonesia, itu uangnya banyak Pak, didukung oleh konon ya. Dan pusatnya, kantor pusatnya sudah di Singapura sana gitu. Dan kalau konsolidasi di sana, alumni UNAS sendiri yang bagian gitu kan, itu menjadi Ayatollah Khomeini-nya gitu loh. Pak Jeffrey Giovanni kan itu. Iya. Pak Jeffrey Giovanni itu penentu, dan mereka itu kayaknya ya kan, walaupun kemudian itu juga beberapa caleg dari PSI mengeluh kekurangan uang, tetapi dari sisi finansial tampaknya mereka juga siap untuk berlaga gitu loh. Jadi perpaduan antara uang dan strategi ini salah kalau Anda mengatakan partai itu menang karena uang. Uang saja tidak cukup kalau strateginya nggak bisa, kan begitu saat mencoba kutipan begitu. Nah, ini juga saya catat dalam makalah saya itu, paling tidak ada 3 catatan yang perlu kita lihat kembali dalam kepolitikan Islam. Yang pertama, kita semua setuju bahwa salah satu penyebab kemerosotan atau statisnya kekuatan politik Islam adalah divisi tokoh. Dan kajian mengenai tokoh ini sekarang muncul kembali dengan perspektif populisme politik. Islamic populism yang kemudian dipopulerkan kembali oleh Fethi Hadis itu mengingatkan kita bahwa populisme politik, tokoh-tokoh populis di era sejarahan Indonesia ini itu pernah atau pada awalnya didominasi oleh tokoh-tokoh Islam. Kita track saja ke belakang.
dan saya membuat makalah khusus tentang ini. Pangeran Diponegoro, Cokro Aminoto, itu kan tokoh-tokoh populis dari golongan Islam. Jangan. Kemudian Soekarno itu muridnya Pak Cokro Aminoto, dan juga membawa wacana-wacana Islam, walaupun kemudian politiknya nasionalis dan kemudian bertabrakan dengan golongan-golongan Islam pada titik tertentu kan begitu. Tetapi Islam sebagai bacaan, sebagai praktek politik itu pernah dominan, itu paling tidak menggebrak. Puncaknya kan pemilu 55 itu loh. Apabila diakumulasikan kan pemenangnya dari kelompok Islam, partai-partai Islam. Cuma kita terdivergensi saja, terbagi-bagi menjadi Masyumi, kemudian Nahdlatul Ulama, PSI, kemudian PERTI, segala macam itu. Tapi yang paling besar kan waktu itu Masyumi, kemudian NU. Masyumi kursinya sama di parlemen dengan PNI kan gitu. Nah, pertama masalah tokoh ya. Yang kedua masalah tokoh. Jadi kalau tesisnya adalah bahwa partai Islam itu tidak bisa muncul besar karena defisit tokoh, maka jawabannya adalah mereka harus mencari tokoh yang populis, kan begitu. Nah sebenarnya di era kita mencari tokoh yang populis itu gampang-gampang susah. Nah nanti ke depan gimana ini kan karena biasanya sekarang ini setelah Pak Jokowi menjadi contoh model, wali kota itu menjadi semacam contoh model dari kasus-kasus apakah tokoh itu populis atau tidak, dan punya prospek politik depan atau tidak. Nah kalau dihitung dari situ, barangkali mungkin tokoh-tokoh Islam akan muncul dari level kabupaten kota, level bawah. Paling tidak kalau diukur dari itu, fenomena Anies Baswedan sebagai gubernur DKI itu juga menjadi catatan penting bagi kita untuk melihat atau menjawab pertanyaan krisis tokoh dalam ranah politika Islam. Gubernur itu penting. Dan kalau kita perbandingkan dengan Turki, ya kan, Recep Tayyip Erdogan itu kan wali kota Istanbul, dan kemudian menjadi perdana menteri dan kemudian menjadi presiden. Dan kalau kita perbandingkan politik Islam di Indonesia dan politik Islamnya Turki, itu memang agak berbeda. Di kita itu orang masih echo chambers, itu menggemakan sesuatu dalam ruangan terbatas, bahwa kelemahnya adalah faktor uang. Nah di Turki itu bagaimana ya? Mengapa mereka bisa menang? Kita tidak pernah mendengar kelompok Islam dipelopori oleh politik uang. Dipelopori itu di Pulau Sorong atau dikacaukan oleh money politics. Mungkin barangkali faktor kesejahteraan berbeda antara di Indonesia dan di Turki, sehingga mereka lebih kompak dan susah untuk goyang oleh isu money politik. Yang kedua, keorganisasian kepartian kita atau dari segi kelembagaan partai itu kan juga masih memiliki beberapa kelemahan. Kelembagaan partai-partai Islam kita itu lebih banyak berpola divergensi, sedikit-sedikit pecah dan kemudian membuat lembaga baru. Contoh yang terakhir adalah rencana membentuk partai baru namanya Partai Gelora oleh Fahri Hamzah itu juga merupakan rentetan pola yang sama dengan sebelumnya. Dan apakah kemudian eksperimen baru ini akan berhasil, tentu akan kita lihat ke depannya. Tapi biasanya rentetan dari munculnya partai-partai baru di ranah politika Islam itu diakhiri dengan kegagalan prestasi elektoralnya. P3, kemudian ada P3 reformasi, kemudian ada Partai Bintang reformasi, ujung-ujungnya wassalam, kan begitu Pak. Kemudian yang perlu kita tilik kembali juga yaitu tadi itu ketokohan, urbanisasi, dan masalah politik uang tadi.
uang. Jadi memang sekarang ini asumsi tentang apa itu uang itu menentukan segalanya, termasuk dalam meraih prestasi elektoral, itu menempati rating tertinggi. Kita para idealis ingin membalik tesis itu. Tidak benar bahwa uang adalah segalanya dalam politik. Maka oleh karena itu yang penting adalah kesungguhan berorganisasi, adanya tokoh yang populis yang menarik perhatian khalayak sebagai simbol perlawanan. Populisme politik kan gitu, ada simbol perlawanan atau komunikasinya bagus sekali sebagai penarik, tetapi itu kan juga belum ditemukan. Dalam kasus PBB kan juga yang idealismenya itu tinggi sekali, tapi juga belum bertemu dengan pasar politik Indonesia. Saya kira itu beberapa catatan dari saya. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Berikutnya kita minta dari Pak Hari. Terima kasih. Dari beberapa pertanyaan ini itu merefleksikan tentang fakta-fakta ya. Jadi memang kalau kita bicara tentang rentetan fakta, banyak hal yang kemudian dilihat di salah satu sudut melihatnya adalah bahwa dinamika Islam politik ada dua hal sebenarnya ya. Dalam konkretnya Islam politik itu kemudian diwujudkan dalam partai-partai dan republikasi, itu satu hal. Tapi dalam pengertian yang konseptual asalnya, Islam politik itu katakanlah sebelum terwujud dalam infrastruktur politik, maka Islam politik adalah bagaimana sebenarnya masyarakat Muslim ini kemudian menjadi menemukan kembali ide-ide tentang ide-ide atau konsep tentang politik yang dicontohkan oleh Rasulnya dalam sejarah Khilafah Rasyidin. Kemudian mereka itu menjadi nilai-nilai politik dalam dirinya. Ini kita belum bicara tentang pelembagaan dalam partai politik, belum ya. Jadi kalau kita sudah masuk pada pelembagaan partai, memang kita persoalan kita memang tantangannya cukup berat, ya, sangat berat. Tapi saya ingin dalam kesempatan ini ingin membuat tekanan bagaimana keluarga, bagaimana kelompok warga masyarakat, bagaimana jamaah-jamaah itu kemudian ada semacam menemukan kembali ya Islam politik itu ya. Tidak dia mencari sendiri, mencari kemudian ada yang terlalu ekstrim, kemudian ada yang retreat, mundur. Nah, umat-umatnya seperti ini kan problematik. Tidak ada pimpinan, tidak ada guidance gitu. Nah, kalau ini yang tadi Pak dijelaskan di Turki, tidak hanya masalah kesejahteraan, tapi tentang pengertian ya. Jadi ada dua hal. Pertama mungkin sejahtera, bagaimana wakaf mereka sudah bagus, pelembagaan wakaf untuk umat bagus, ekonomi bagus, tapi pengertian bahwa politik adalah bagian dari kehidupan bermuslim, ini juga itu adalah Islam politik yang harus masuk. Karena di Indonesia seolah ada Islam politik, ada Islam kultural. Nah, terutama kawan-kawan saya itu kalau sudah Islam politik ogah-ogahan, tapi kalau Islam kultural oke-oke saja. Nah, itu kan dikotomi di Indonesia. Tapi kalau tadi disebut Turki, ya Turki tidak dikotomis begitu, dia udah total aja gitu. Nah, kalau bisa Islam politik ini bisa dihidup lagi. Kalau bisa, itu bagaimana? Kita belum bicara tentang partai politik. Kalau itu bisa berkembang di jamaah kita bisa berkembang di masyarakat, di ormas. Misalnya ormas Muhammadiyah saja. Saya kebetulan istri saya dari
Muhammadiyah Yogyakarta. Kalau reuni-reuni ya reuni sekolah Muhammadiyah gitu. Tapi kalau saya dengar-dengar sepintas begitu, itu orientasi kepolitikannya sangat minim. Ada juga yang nyala-nyalain nyala-nyalakan Anies Baswedan atau pokoknya kalau waktu Anies sama Ahok ini terbelah mereka ibu-ibu ini. Ada yang semangat banget Pak Anies gitu kan, sama-sama Muhammadiyah. Tapi ibu yang lain, nggak senang sama Anies begini-gini. Jadi saya Ahok. Nah, ini contoh kecil bagaimana lembaga organisasi Muhammadiyah itu mungkin ya saking moderatnya dan saking terkontaminasi dengan ide modernisme dari Barat, itu dia Islam politiknya nggak ada sosialisasinya. Itu aja ormas besar yang kita lihat dari luar begitu besar, ya. Secara organisasi tetap besar mereka secara organisasi. Tapi secara massa yang banyak itu mereka terpecah-pecah, tidak ada pimpinan. Pernah waktu Amin Rais itu jadi maju untuk presiden pernah ya? Amin Rais, ya. Itu ini kembali ke keluarga saya. Itu di telepon-teleponan itu alumni Muhammadiyah di Jogja ditelepon. Jangan lupa ya, jangan sampai salah coblosnya Amin, sama Amin. Itu meluas. Itu pun bukan dasar karena Islam politiknya cukup saya kira ya, tapi karena sentimen ke Muhammadiyah ya. Nah, yang saya maksud dalam Islam politik itu di sini adalah bagaimana itu ide konsep itu bisa ada yang bisa membina dalam jamaah-jamaah dalam ormas sehingga kemudian tidak tersebar sendiri-sendiri. Jamaah kita itu kan sebenarnya pada tingkat tertentu seperti kalau dalam sosiologi itu sebuah kerumunan, sebuah crowd, bukan sebuah jamaah yang intens. Mohon maaf ya, kalau misalnya ini gereja Baptis, kalau ini gereja Katolik, itu ya ada pimpinannya yang memberikan arahan-arahan, gitu. Tapi kalau kita itu ibadat saja, setelah ibadat ya ngalor ngidul masing-masing. Ini problem kita loh, problem umat, problem kepemimpinan. Karena teori Sunni ini saya kira sangat kering dari teori kepemimpinan. Gara-gara Syi'i punya teori kepemimpinan yang bla 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 bla, kita tolak. Tapi kemudian kaum Sunni ini apa teori kepemimpinannya? Sepi. Mohon maaf saya sampai kemana-mana ke sana karena untuk menunjukkan bahwa great teori kosong, kemudian umat di bawah tidak punya prakarsa kepemimpinan untuk memimpin itu loh. Kalau kepemimpinan di masyarakat kita itu memunculkan Islam politik itu, maka itu kemudian lumayan. Ada kalau anak-anak kita itu di SMA itu diajari oleh aktivis di SMA itu yang ngajarin Islam, maka dia kemudian waktu mahasiswa juga kumpul sama mahasiswa Islam, dia walaupun tidak HMI, dia tidak PMI, tapi kemudian dia ada kegairahan Islam. Nah itu ada Islam politik gitu. Itu ya terima kasih karena Anda masuk ke SMA pendidikan. Walaupun kemudian rejim sekarang melihat awas hati-hati di SMA itu diajari Islam yang radikal, misalnya bukan seperti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya. Saya tidak tahu pasti bahwasanya kedua pembicara kita ingin menjawab pertanyaan bapak-bapak. Saya ingin ingatkan bahwasanya dari Pak Zainul tadi bagaimana menggarap partai politik Islam. Terus yang kedua dari Ahmad Fauzan tadi apa masalahnya sehingga tokoh-tokoh Islam ini tidak bisa bersatu, itu kan? Terus yang ketiga tidak akan pernah mungkin Islam itu ataupun politik Islam itu akan maju as long as nasi uduk dan masih ingusan itu Muhammadiyah dan NU itu tidak bersatu. Nah, saya pikir itu kan harus dijawab oleh nanti bisa kita minta gali lagi jawaban-jawabannya. Nah, di hadapan kita ada juga kita minta mahasiswa di sini ada satu saja ya, Husni mau.
William juga mau. Saya belum tunjuk loh. Amuk Karim juga mau. Oke. Ada lagi yang lain, berarti tidak instruksi, memang mereka mau bertanya, Pak. Ada lagi yang ingin bertanya? Fikri mau bertanya? Oke, ada 4. Nah, mohon maaf kalau mereka kritis nanti ya. Kalau bapak-bapak dosen tadi mungkin karena nggak enak aja nih sesama dosen. Tapi kalau mahasiswa memang lazim berkritis. Kita persilakan kepada Gusti pertama kali. Tolong topik. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum